Halo, saya Sally Jocelyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang untuk independent learning, entrepreneur, finance, dan accounting saya. Nah, seperti yang kita ketahui, siklus akuntansi terdiri dari pertama identifikasi hingga kita membuat laporan. Siklus akuntansi sendiri punya manfaat yang sangat berguna bagi perusahaan. Siklus akuntansi hadir sebagai solusi yang nggak hanya membantu kalian dalam mengelola keuangan dengan baik, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga memberi gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial bisnis Anda. Langsung saja, untuk siklus akuntansi diawali dengan yang pertama, yaitu identifikasi dan analisis transaksi. Dalam identifikasi, kita mengidentifikasi transaksi keuangan yang relevan. Transaksi keuangan ini bukan hanya berarti sales saja, tapi bisa berupa utang, pembelian penjualan, retur barang, maupun penerimaan piutang, dan juga yang lain-lain. Setelah kita dapat identifikasi transaksi apa saja yang ada pada perusahaan, lalu kita akan membuat jurnal. Jurnal transaksi itu cara untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pada perusahaan secara kronologis, terdiri dari pencatatan tanggal, akun, kode referensi, jumlah debit, dan kredit. Dalam pencatatan jurnal ini, setelah kita mengidentifikasi transaksi, kita dapat menentukan akun apa transaksi tersebut dengan cara mempertimbangkan rumus aset sama dengan liability plus equity. Lalu setelah kita mengidentifikasi semua akun-akun transaksi tersebut dan membuat jurnal, kita dapat memposting jurnal tersebut dalam buku besar. Jadi dalam buku besar kita memindahkan data dan jurnal ke akun-akun yang sesuai dalam buku besar untuk kita kelompokkan transaksi-transaksi tersebut berdasarkan jenisnya. Jadi pada buku besar sama seperti jurnal, tapi kita mengelompokkan berdasarkan akun dan menjumlahkan total debit kreditnya. Lalu selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo, yaitu menyusun daftar saldo dari setiap akun di buku besar untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Jadi pada neraca, seperti yang bisa kita lihat, akun-akun dari buku besar ini kita eh, satukan dalam neraca dan kita totalkan semua dan saldo debit dan kredit harus balance. Lalu selanjutnya ada adjusting entry atau membuat jurnal penyesuaian. Biasanya setelah kita menyusun neraca, ada case tambahan lagi yang perlu kita tambahkan kepada laporan. Jadi kita akan menyusun penyesuaian jurnal untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau perlu diperbaiki, seperti penyusutan aset tetap, beban yang masih harus dibayar, atau pendapatan yang masih harus diterima. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, kita buat lagi buku besar setelah penyesuaian. Di sini kita menyusun kembali neraca saldo setelah memasukkan ayat jurnal penyesuaian untuk memastikan keseimbangan. Setelah buku besar jadi, kita akan membuat neraca lagi. Neraca setelah penyesuaian. Langkah lanjutan yang memastikan semua akun telah mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya setelah penyesuaian, karena kita telah memasukkan beban penyusutan dan transaksi yang belum tercatat, sehingga neraca adalah keadaan keuangan yang sebenarnya. Tapi tidak sampai situ, selanjutnya ada step terakhir yang ke-8 yaitu menyusun laporan keuangan. Setelah neraca jadi dan semua transaksi sudah kita record, jadi kita akan menyusun laporan keuangan berupa laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau return earning, lalu juga kita akan menyusun neraca. Jadi, untuk laporan income statement, di sini ada berisi revenue dan expenses, yaitu laporan yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan ini untung atau rugi. Lalu untuk di return earning, kita dapat melihat return earning pendapatan sebelumnya
ditambah income pada bulan ini dikurangi pada dividen. Ini meringkas perubahan laba ditahan untuk periode waktu tertentu. Lalu ada juga neraca atau Statement of Financial Position yang isinya yaitu aset, liability, dan equity. Berikut ada penjelasan saya tentang siklus akuntansi. Terima kasih.